Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478028, di mana di sini saya akan melakukan video praktikum yaitu lab season 5, yang dimana kita di sini diminta untuk melakukan data understanding, yaitu kita akan load dataset menggunakan library Pandas, dan juga kita akan menampilkan dan screenshot. Habis itu kita akan melakukan data processing, dan juga kita akan melakukan feature exploration, dan juga kita akan menganalisis sebuah pola, dan juga kita akan mensegmentasikan data, dan juga yang keenam itu kita menganalisis sebuah konflik. Dan juga di sini ada refleksi singkat, jawab pertanyaan berikut, dan juga di sini ada eksplorasi lanjutan. Nah, di mana dalam video ini kita ini disuruh menunjukkan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Dan juga yang kedua yaitu kode program, dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur, suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Dan juga kita akan mengupload ke YouTube playlist kita dengan nama 1412 video 2 dengan NPM kita. Nah, jadi di mana di sini langkah pertama yaitu kita akan melakukan data understanding, yaitu kita akan meload dataset menggunakan library Pandas, juga kita akan menampilkan dan juga akan kita men-screenshot 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom, nama kolom. Habis itu yang ketiga yaitu identifikasi mana yang merupakan variable target, fitur numerik, dan juga fitur kategorikal. Nah, jadi di mana dalam pertama ini yaitu kita akan mengimport sebuah library yaitu Pandas, dan juga kita di sini akan mengupload sebuah file kita yaitu almonds clean, di mana sini kita akan meload dataset dengan input manual yaitu dengan print. Silahkan upload file muat Anda, dan juga sini kita akan mengambil nama file yang diupload, membahasnya ke Pandas. Di sini setelah kita memberikan sebuah dataset kita, maka Pandas itu dia akan membacanya. Dan di sini kita akan menampilkan 5 baris pertama yaitu menggunakan dev head, dan di sini akan mengeprint data kolom menggunakan dev shape, dan juga di sini kita akan membuat nama kolomnya yaitu dev kolom tulis. Nah, seperti ini inputnya. Jadi jumlah baris dari kolom barisnya yaitu ada 2848, dan juga di sini kolomnya ada 19. Nah, di sini ada nama kolomnya ada banyak, yaitu ada order ID, total quality, dan juga ada total warger, total return quality, dan seperti itu di langkah yang pertama. Dan dimana dalam langkah kedua yaitu kita melakukan data processing, yaitu kita akan membuat fitur baru, yaitu yang fitur yang dimana yang kita sebut yaitu is callnet dari situs pesanan, dan juga is COD dari metode pembayaran. Dan juga kita akan mengekstrak informasi waktu, yaitu kita akan mengambil jam atau hour dari kolom waktu pesanan. Juga kita akan membuat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis kita, dan juga kita di sini akan menyimpan dataset terbaru hasil modifikasi pada poin ini dengan nama data proses npm kita, dan juga .csv. Nah, jadi di langkah kedua kita akan membuat fitur baru yaitu dengan nama flagging. Nah, di mana di sini kita menggunakan is callnet, yaitu jika 1 jika batal, 0 itu jika selesai, dengan menggunakan perintah dev is callnet sama dengan dev status pesanan. Nah, jadi maka apabila dia ada yang batalkan, maka D1 jika batal dan 0 jika selesai. Dan juga ini kita menggunakan is COD, jadi 1 ini jika COD atau bayar di tempat, 0 ini jika metode lain. Nah, di sini menggunakan dev is COD sama dengan dev metode pembayaran. Nah, juga di sini kita kedua yaitu kita akan mengekstrak informasi waktu kita, dan kita di sini akan memastikan kolom waktu yaitu bertipe datetime terlebih dahulu, yaitu jadi dev waktu pesanan dibuat, maka P to datetime yaitu dia waktu pesanan dibuat. Di sini juga kita menggunakan jam yaitu dev hour, dan juga waktu pesanan dibuat. Nah, habis itu kita akan buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis, yaitu kita akan menggunakan fitur yaitu ongkir rasio, yaitu perbandingan ongkir terhadap total pembayaran. Jadi ini berguna itu untuk melihat apakah ongkir yang mahal ini memicu sebuah pembatalan. Jadi kita menggunakan perintah yaitu dev ongkir rasio, dan juga di sini ada dev ongkos di sini dev ongkos kirim dibayar oleh pembeli, dan juga
dibagi def total pembayaran. Dan juga di sini kita akan mensimpan dataset terbaru dengan nama file yaitu data proses 24828 menggunakan dev to csv dengan nama file kita, dan juga di sini dia akan mengeluarkan output yaitu dataset berhasil disimpan dengan nama apa dalam file kita, yaitu setelah itu kita akan menampilkan beberapa baris untuk verifikasi fitur, yaitu verifikasi fitur baru dengan menggunakan status pesanan, iscallnet, metode pembayaran, isode, haur, ongkir. Nah, jadi seperti ini fitur barunya, yaitu status pesanan yang pertama itu 0 selesai, 0 itu saldo Shopify, 00 artinya status itu udah selesai, pesan juga selesai, juga iscallnetnya itu udah selesai, kode pembayarannya itu tidak menggunakan saldo Shopee, COD, HOR 000 semua. Artinya dia di sini dapat kita lihat bahwasannya satu jika COD. Jadi di mana yang ini itu dia tidak COD, dan juga di ini dia tidak COD, tetapi yang 4 ini dalam dataset ini dia itu melakukan sebuah transaksi COD. Nah, habis itu dalam analisis yang kita ketiga ini, di mana analisis ketiga ini kita menggunakan namanya fitur exploration, yaitu kita akan memilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Dan juga di sini kita akan menjelaskan yaitu hubungan logis antara fitur dan target, dan juga di sini kita akan di sini juga kita akan melakukan di sini juga alasan pemilihan fitur, dan juga di sini kita akan berikan screenshotan. Nah, jadi dalam yang ketiga ini kita tuh akan menganalisis hubungan. Jadi di mana di sini kita akan menganalisis hubungan COD dengan pembatalan menggunakan perintah seperti ini, dan juga kita di sini akan menganalisis hubungan rasio ongkir dengan pembatalan, dan juga kita akan mengompolkan rasio ongkir menjadi 2 target, yaitu tinggi yaitu kurang dari 0,3 dan rendah yaitu lebih besar daripada 0,3, dan juga rendah itu yaitu kurang dari 0,3. Dan perintah seperti ini yaitu def ongkir sama dengan def ongkir rasio apply lambda x tinggi if dia mengulang kali lebih besar daripada 0,3 sama dengan rendah. Nah, seperti itu perintahnya. Dan juga di sini kita akan menganalisis yaitu hubungan jam dengan pembatalan. Jadi top 5 jam yang paling sering batal. Jadi kita dapat terlihat tadi di sini outputnya yaitu persentase pembatalan berdasarkan metode pembayaran, yaitu bukan COD yaitu 13%, 81%, dan juga COD itu 38%. Jadi di mana di dalam persentase ini yaitu yang lebih sering membatalkan sebuah pembayaran yaitu bukan yang COD tapi yang non COD gitu. Nah, di sini juga ada persentase pembatalan berdasarkan rasio ongkir. Jadi dia ongkir grup yaitu rendahnya yaitu dia bisa dapat 14 ribuan, dan juga tingginya itu 0, dan juga di sini dapat kita lihat yaitu 5 jam dengan tingkat pembatalan tertinggi yaitu ada di jam 1, jam 2, jam 3, jam 12, dan juga jam 11 di sini. Nah, di mana sini yaitu dampaknya kita akan menganalisis sebuah pola, yaitu kita akan melakukan analisis berikut dengan tampilan hasilnya dalam bentuk tabel dan berikan interpretasinya. Dan juga di sini kita akan menghitung sebuah persentase pembatalan dari COD versus non COD, analisis hubungan ongkir kirim dengan pembatalan, analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, yang ini dalam lab session yang ini kita akan menganalisis sebuah polanya. Jadi di mana kita akan menganalisis sebuah COD versus non COD dengan menggunakan perintah pola COD. Dan juga di sini kita akan melakukan analisis hubungan ongkir kirim yaitu manual binning agar tidak error. Dan juga di sini kita akan melakukan analisis hubungan jumlah produk total quantity. Dan sebelum itu saya ingin melihat
OBS kita apakah dia masih nyala atau tidak. Ya dia masih nyala di sini posisinya. Nah, di mana dalam output ini kita lihat bahwasanya COD versus non COD, yaitu dia selesainya itu lebih tinggi yang COD dalam menyelesaikannya, sedangkan dalam pembatalannya yaitu lebih tinggi non COD. Jadi artinya COD itu dia lebih efektif daripada non COD. Nah, dalam yang tabel 4 yang B ini yaitu hubungan ongkir kirim secara manual, yaitu ongkir kategori manualnya yaitu 1 gratis, 1 itu sedang, 1 sampai 20k, yaitu 3 mahal lebih dari 20k. Nah, jadi dalam ongkir gratis ini selesainya itu 80%, sedangkan dia masih ada buat pembatalan ongkirnya yaitu ada 19.000. Artinya dia masih lebih besar lah selesainya. Tetapi di sini kalau yang sedang dia itu selesainya dia 100% dan pembatalannya 0%. Jadi kemungkinan besar atau bisa dikatakan mustahil untuk batal, maka yang ongkir yang sedang ini maka dia pasti dia selesai, nggak mungkin dia kena batal. Dan juga yang 3 yaitu mahal, di sini dalam datanya yaitu dia 100% bahwasanya dia itu akan selesai dalam pengiriman, dan juga di sini dia batal 0%. Jadi artinya dia nggak mungkin dibatalkan. Dan juga di sini pada tabel 4 yaitu hubungan jumlah produk, yaitu quality group yaitu 192 item, yaitu selesainya yaitu dia 86.000, sedangkan batalnya itu 13.000. Jadi artinya lumayan lebih banyak selesainya daripada pembatalannya, walaupun di sini masih ada peluang untuk dibatalkannya. Dan di sini juga lebih dari 3 item yaitu 85 dia menurun, dan juga di sini batalnya dia ada 14% gitu. Nah, jadi karena ini sama-sama besar, pasti kemungkinan selesai. Nah, dimana di sini yaitu kita akan mensegmentasi sebuah data, yaitu bagi data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu, yaitu kita akan menghitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, dan juga kita di sini akan menentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi. Jadi seperti yang ada di sini, yaitu kita akan data umum. Nah, jadi di mana dalam segmentasi data dan juga analisis konflik, yaitu dia hampir sama, yaitu kita akan menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum dan juga satu data yang bertentangan gitu. Nah, jadi pada menemukan data yang sesuai yaitu pola umum, yaitu kita akan melakukan pola COD ditambah ongkir mahal dan juga sama dengan pembatalan dengan kode seperti pola umum sama dengan dev COD, dev ongkir krisis. Dan juga pada tabel 6MB yaitu kita akan menemukan data yang bertentangan atau konflik. Jadi kita sini akan melihat sebuah konflik yaitu non COD. Caranya itu dengan non COD plus ongkir gratis tapi masih batal, itu dapat kita lihat. Dan juga di sini kita akan mengeprint yaitu satu data sesuai pola umum yaitu COD plus ongkir mahal sama dengan batal, dan juga sini satu data bertentangan yaitu non COD plus ongkir gratis sama dengan batal. Nah, seperti itu. Nah, dapat lihat di sini yaitu output tadi sudah keluar bahwasanya status data sesuai pola umum COD plus ongkir mahal sama dengan batal, yaitu order ID, metode pembayaran, ongkos kirim dibayar oleh pemberi status pesanan. Nah, jadinya di sini dia datanya nggak ada, artinya dia itu kemungkinan untuk batalnya COD ditambah ongkir mahal batal, dia itu hampir tidak mungkin untuk dibatalkan. Tetapi di sini satu data bertentangan yaitu non COD plus ongkir gratis plus sama dengan batal, yaitu dia ada di sini ada data yang dibatalkan di sini dengan ID-nya yaitu ORD, dan juga metode pembayarannya dia itu menggunakan SPayLater, ongkos kirim itu 0, status pesanannya itu batal, alasan pembatalannya itu dia dibatalkan oleh pembeli, alasannya itu dia mengubah pesanan begitu.
Jadi seperti inilah data yang kita dapat dari data set yang dikirim, yaitu almost clean CSV. Jadi mungkin cukup sekian dari video praktikum kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.